What's up guys, balik lagi sama gua Vincent di Fishroom ID. Nah teman-teman, kita ini mau berangkat ke kontes. Jadi ada kontes kan di Ambarawa. Nah, aku mau ngajak jalan-jalan. Ini satu ikan yang memang aku progres dari 7 cm ya. Sebenarnya kalau dibilang pede buat juara apa enggak, aku tidak pede karena yang pasti barnya kurang tebal ya. Walaupun ya secara mental udah gigit kaca, cabung full sampai belakang. Ya ini red ya, red progress. Tapi nggak apa-apa, kita ajak jalan-jalan karena kalau tidak pernah dibawa guys, nanti yang pertama aku jadi nggak bisa tahu ya ini kurangnya apa aja. Walaupun kalau secara kasat mata kita bisa lihat, tapi kan kalau diajak jalan-jalan itu beda, mental pasti diuji, adaptasi ya kan. Makanya ini mau tak angkut. Nah langsung aja kita mau packing ini si Red Progress, sama setelah itu kita lanjut packing Auranti. Dua-duanya sebenarnya baru nih, baru tak ajak ke kontes. Jadi mari kita lihat aja nanti kira-kira hasilnya seperti apa. Oke, let's go. Dia ini udah puasa guys, 2 harian. Dan sebenarnya ini kalau perkontesan di waktu-waktu musim hujan gini ya agak beresiko ya. Cuman ya udahlah, nggak apa-apa, kita tes. Semoga aja nanti di sana airnya bagus. Karena kemarin pun aku baru tadinya mau berangkatin ini nih, Yellow Progress. Wah, cuman dia WS, jadi gak jadi tak daftarin. Ini tak pasang heater dulu sementara. Semoga cepat sembuh gitu. Tuh kelihatan gak WS nya. Wah, nah ini kalau lagi musim hujan kayak gini guys, airnya kadang kurang bagus, perubahan suhu, cuaca, sulit. Oke, kita packing dulu ya. Ayo tutupin, takutnya lompat ya. Wih, manut juga manut juga dia. Oh wow, baiklah. Nah, ini masih ada campuran keeping sama triple black water, makanya masih agak oranye airnya. Tapi biasanya nanti dibuangin dulu sih di tempat kontes sebelum masuk. Alright, kita packing. Habis ini lanjut packing Auranti. Alright guys, jadi ini Aurantinya yang baru. Cuman dia kan masih baru banget ya, jadi belum sempet kita progres bener-bener gitu ya. Jadi kita nanti lihat aja dulu seperti apa ini sambil kita tes mentalnya dan segala macam. Cuman ya kalau tidak dibawa ke kontesan guys, kita tuh nggak bisa tahu apakah ini udah stabil mentalnya, terus warnanya apakah udah mau ngunci gitu-gitu teman-teman. Ya makanya itulah dia perlunya kita bawa coba manut. Nah, ini lucu ya, dia mau nurut ya. Baiklah guys, jadi langsung kita angkut, ikutin terus. Habis ini kita langsung cek kondisi waktu fish in dan tempat kontesnya. Let's go.
Alright guys, jadi kita udah fish in kemarin, kita udah lihat di sana ada apa aja. Sekarang sebenarnya aku mau fish out, cuman ini sebenarnya udah kemalaman karena hari ini aku banyak acara. Sebenarnya ada acara keluarga ya, ini hari Minggu, waktunya fish out. Nah, aku mau jelasin sedikit tentang micro bubbles dan bias cahaya. Kalau kalian lihat ini kan sekarang fokusnya ke aku. Coba sekarang kalau difokusin ke sini, kalau kalian lihat ini tuh banyak apa ya, kayak bias-bias cahaya. Tapi kalau diturunin dia akan harusnya lebih terlihat lebih oke ya, gitu. Nah sekarang aku mau jelasin, coba sini kameranya. Nah ini yang mau tak jelasin teman-teman. Ini ketika cahayanya dimaksimalin, kalau dimaksimalin seperti ini, pasti akan terlihat bias cahaya. Ini mohon maaf belum digosok karena besok mau sekalian dikuras. Bias cahaya ini mengenai micro bubbles. Lihat, micro bubbles. Ini bubble tapi yang kecil banget. Disebabkan karena apa gitu kan. Nah ini loh penyebabnya. Nah jadi dia ini kan terjun, tapi terjunnya terkena tutup. Dari sini kan kayak terpecah lagi gitu teman-teman. Itu menjadi bubble-bubble dan ini kan langsung kesembur. Jadi kesembur wave maker dari sana. Dari sini juga kesembur output filtrasi. Nah, dari itu karena terpecah dan kedorong dua arah, jadilah terbentuklah micro bubbles seperti itu. Kalau pertanyaannya kira-kira gimana caranya nih untuk menanggulangi micro bubblesnya? Sebenarnya bisa. Salah satu cara adalah aku harus ganti output dari top filter yang ini. Jadi bisa sih, jadi ini ditutup. Jadi kita keluarkan dulu. Nah lubangnya, outputnya kita ganti langsung di dalam itu, langsung tembus ke bawah, langsung keluar ke bawah. Jadi dia nggak bentuk air terjun. Sebenarnya awalnya kenapa dibentuk air terjun ini supaya ya satu bisa jadi kayak suara water flow gitu kan di rumah. Kalau duduk-duduk santai, suara water flow kayak di alam seperti itu. Atau bisa juga membantu pergerakan di air. Cuman karena masalah pergerakan air kita udah dorong pakai wave maker ya, jadi harusnya aman sih. Nah ini kira-kira kalau tidak terkena kalau kita turunin exposure-nya, kan lampunya tidak terlalu bias. Sebenarnya bening ini. Kemarin ada yang tanya, kok butek? Matamu butek. Nih lihat, mana yang butek? Dasaran kelihatan jelas loh. Gimana caranya? Butek, bilang butek. Nah, sebaiknya kalian menonton video secara seutuhnya, baru kalian bisa tahu gitu loh. Kalau buteknya di kaca saya akuin. Belum dibersihin gitu guys. Jadi mungkin inilah sedikit penjelasan tentang micro bubbles ini. Tuh kan kalian lihat, jadi dari pecahan ke sana kesembur dan kena wave maker lagi gitu teman-teman ya. Oke lah kalau gitu kita langsung cus karena ini udah nanti takut kemalaman. Kita mau fish out, kita mau ambil ikan. Alright guys, jadi aku barusan aja fish out ini. Nanti aku akan mengevaluasi sendiri nilai ikanku. Karena kan ini ikan baru pertama kali semua.
Jadi memang tak tes saja. Gitu loh. Nah ini mumpung ada kohbin, jenggot, topi apa mana? Kebak momen lah. Nah pas lagi ada di sini nih kita ajak ngobrol nih karena kan ini Stewarti di ECI pertama ya? Iya di ECI pertama kali di sini. Nah ini biar teman-teman tahu nih penilaiannya untuk Stewarti. Kalau gimana untuk Stewarti itu itemnya itu tetap adaptasi pertama. Di situ ada black dot, rim, warna, terus mental, anatomi, sama proporsional. Nah, itu penilaiannya gimana itu? Biar dibocorin dikit-dikit nih. Kalau buat di black dot yang dihitung kebalikannya dari pulkra. Oh, black dotnya kebalikan dari pulkra. Kalau pulkra yang dihitung kalau di ECI itu cuma yang di punggung. Oke. Kalau yang Stewarti itu yang di badan. Oke, jadi kalau yang sampai atas itu enggak dihitung. Yang punggung enggak dihitung kita, tapi yang di badan itu yang dihitung. Kerapatannya. Sama warnanya dia hitam. Kepekatan di black dotnya itu. Oke. Nah, sebenarnya kalau misalnya teman-teman pengen tahu juga secara literasinya ada ya di kontestikan.com. Bisa dilihat di sana. Di regulasi ada di situ. Regulasinya ada penilaiannya. Tapi ini untuk penjelasan lah karena kan kalau secara lisan mereka juga biasanya lebih seneng dijelasin. Lalu apa lagi nih? Lalu ada rim. Rim itu kita melihat dari gradasi di dorsal itu ada putih sama oranye. Putih oranye. Dan itu utuh. Terus di ekor, kalau ekor warti itu biasanya yang di bawah itu semakin tipis. Betul, semakin yang tipis. Penting dia di ujung-ujungnya ada listnya, tanpa kebocoran juga. Oke, jadi kalau membesar terus mengecil, jadi rata gitu. Kalau sampai bawah nilai full itu harus oranye. Gradasi oranye sama putih harus ada di situ. Kalau di warti. Alright, jadi memang beda karena waktu itu sempat aku juga kan mikir, wah, iki piye yo, rim warti iki yo, gitu kan. Ini kan selalu rata-rata bawahnya kan enggak full gitu kan. Kalau di ekor biasanya enggak full di bawah. Jadi memang sudah dinilai seperti itu. Lalu apa lagi nih? Lalu ada warna. Warna gimana? Warna itu meliputi gradasi di dorsal, gradasi di anal, gradasi di ekor, sama di warna badan. Alright. Semua ya berarti ya? Semua. Jadi kalau kelas beginner, junior, senior itu berbeda semua. Oh gitu. Kalau buat warna badan sama, dia putih kebiru-biruan. Alright, benar. Ya, terus kalau rata-rata itu. Terus kalau kelas beginner itu biasanya di dorsal dia minimal 75% gradasi birunya. Oke. Jadi misalkan abu-abu 25%. Agak lebih bawahnya kan. Itu 25%. Oke. Terus kalau buat junior dia harus full. Oh. Di dorsalnya. Kalau buat senior sama kayak junior. Alright. Ini biar teman-teman tahu juga nanti kalian juga bisa sembari ngecek ya itu. Jadi di regulasi ada semua. Ukurannya berapa, lalu regulasi detailnya. Kalau anatomi sama ya? Anatomi hampir sama kayak Auranti sih, 1 kali badan untuk dorsal. Untuk hyphennya. Untuk hyphennya. Mental sama lah. Adaptasi pasti sama. Kalau proporsi juga rata-rata sama juga kayak di kelas lain. Proporsi itu gimana? Proporsi itu gini, ikan itu ada yang dia normal dalam artian badannya itu normal. Dalam artian nggak gendut, nggak kurus juga. Alright. Jadi ketika dia kurus itu poin 0, ketika dia gendut poin 0. Oke. Itu buat keseimbangan kita membagi buat cari grand champion ke depan nih. Jadi memudahkan itu aja. Iya. Satu item itu cuma buat tambahan biar kita. Makanya nilainya hanya 1 ya. Hanya 1. Ini proporsi atau tidak udah gitu tok ya. Itu aja sih kalau di 1 atau 0, 1 atau 0. Itu aja. Seperti itu. Oke lah. Jadi ini sedikit info ya buat teman-teman aja. Jadi kalau kalian misalnya nanti kedepannya ada kontes-kontes yang dari ECI yang kelas Stewarti, kalian juga bisa nyoba. Walaupun memang biasanya adaptasi sama mental agak susah. Nah, itu dulu pertama kali mau bikin regulasi Stewarti itu yang ditahurkan di adaptasi penguasaan rata-rata ya? Ternyata di sini hampir semua gerak. Oke ya? Iya, paling cuma 3 ikan atau 4 ikan yang nggak mau gerak dengan total peserta 47 kalau nggak salah. Wow,
Dan ternyata itu sekarang udah ibaratnya udah dipecahkan ya, maksudnya yang dulunya yang ditakutkan adalah itu ternyata di sini gerak semua diadaptasi penguasaan tank. Alright deh teman-teman, jadi sekian dulu aja mungkin ya pembicaraan kita. Nanti mungkin aku akan membahas lagi nih habis ini nih hal-hal yang berbeda. Ya tipis-tipis lah. Next kalau misal mau lebih panjang next aku tak dolan ke Semarang gitu toh. Siap kok, tak tunggu pokoknya wis. Ya, so see you guys di Sempot. Habis ini kita Sempot guys, Semi Podcast. Dadah.